Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Bertemu lagi di video pembelajaran matematika bersama Bu Lili. Sebelum kita belajar, siapkan alat tulisnya dan siap mencatat setiap materi yang penting. Lalu, ingat selalu 4B. Judul pembelajaran kita hari ini adalah menyusun persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menyusun persamaan kuadrat dari nilai akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Jangan lupa mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita, yaitu membahas tentang sub pembahasan, materi pembahasan menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat ini adalah sub materi terakhir dari materi persamaan kuadrat. Jadi ini juga bagian dari materi persamaan kuadrat yang cukup penting untuk kita pelajari dan kita pahami. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan menjelaskan materinya sekaligus nanti memberikan contoh penerapan dalam bentuk soal-soal. Pada dasarnya menyusun persamaan kuadrat itu kebalikan dari kita menentukan akar persamaan kuadrat. Kalau kemarin kita diberikan persamaan kuadrat, lalu kita menentukan akarnya, ya kan? Akarnya berupa x1, x2, x1-nya berapa, x2-nya berapa. Nah, sedangkan kalau menyusun persamaan kuadrat, artinya terbalik. Kita diberikan akarnya atau nilai dari akar-akar persamaan kuadrat, lalu kita diminta menyusun ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, seperti itu, kurang lebih ya. Bukan kurang lebih, memang seperti itu. Jadi di sini diberikan persamaan kuadrat, bentuk persamaan kuadrat umum. Di sini dituliskan x kuadrat plus px plus q sama dengan 0. Kalau kemarin kita Ibu sempat memberikan bentuk umum itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, itu sama saja. Nah, itu variabel, ini variabel yang mewakili dari nilai konstanta a, b, c, sedangkan ini pq dan ini koefisien dari x kuadrat tidak dituliskan. Dalam hal ini maksudnya P di sini adalah kita kemarin sudah belajar jumlah dan hasil kali ya. Artinya di sini P ini kalau dalam pemfaktoran, dalam bentuk memfaktorkan kemarin, P ini merupakan jumlah dari akar persamaan kuadrat. Sedangkan Q adalah hasil kali dari akar persamaan kuadrat ya. Jadi di sini ini maksudnya. Kalau misalnya ternyata kamu melihat persamaan kuadratnya dalam bentuk bx plus c, ya boleh. Berarti b itu adalah jumlah dari hasil dua akar persamaan kuadrat. Sedangkan c-nya itu konstanta. C itu berarti sama dengan q. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung dengan bentuk umumnya. Nah, jika diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus px plus q ini sama dengan 0, adalah akar-akarnya adalah x1 dan x2, itu juga variabel. Ini bisa berupa apa saja, bisa alfa, bisa beta, bisa a, bisa b. Jadi itu hanya variabel, jangan bingung ya, tidak melulu x1, tidak melulu x2. Tapi intinya selalu mendapatkan dua akar, jadi dua nilai akar. Nah, sekarang maka untuk menyusunnya kembali ke dalam persamaan kuadrat, kita dapat mengalihkannya dengan cara membuat selisih dengan variabelnya, variabel dari persamaan kuadratnya. Jadi di sini kita nyatakan dengan sebagai x dikurang x1 dalam kurung dikali dengan x dikurang x2 dalam kurung sama dengan 0. Lalu nanti ini menjadi bentuk perkalian dua suku aljabar. Lalu nanti kalau kita uraikan, x dikali x itu dapat x kuadrat, lalu x yang di sebelah kiri, di dalam kurung sebelah kiri kalikan dengan x2, dapatnya x kali x2. Itu kalau kita uraikan seperti itu ya. Nah, lihat yang paling gampang itu x1 dikali x2 yang ujung ya. Jadinya x1 kali x2 itu kan adalah hasil kali dari akar. Nah, maka katanya kalau kita uraikan seperti itu, maka hasilnya itu hasil dari perkalian dari dua suku aljabar ini, kalau kita kalikan dia akan membentuk persamaan kuadrat yang baru. Baik, sekarang Ibu akan mengurai cara mengalihkan faktor dari persamaan kuadrat ini ya, agar dia membentuk persamaan kuadrat yang baru. Nah, ini adalah faktor dari persamaan kuadrat. Sebenarnya ini perkalian dua suku ya dalam aljabar, tapi mungkin
kalian lupa, jadi Ibu kalikan, Ibu bantu di sini sehingga membentuk persamaan kuadrat yang baru akan seperti apa. Kita lihat. Ini tadi X kalikan dengan X. Maka hasilnya X kali X, bukan hasilnya ya, tuliskan. Lalu yang ini X1. Jadi yang faktor pertama dikalikan dengan faktor kedua. Semua faktornya, semua variabel di dalamnya harus dikalikan ke variabel yang di faktor yang kedua ya. Lalu tadi X dengan X, lalu X1 dengan X1. Ini min, ini plus. Maka hasil perkaliannya tandanya menjadi min. Sehingga X1 dikali X. Ini X1, ini X, didekatkan saja. Lalu ini baru dikalikan dengan X. Kalikan lagi dia dengan X2. Ini positif, yang ini negatif. Maka ini pasti hasilnya negatif. Sehingga ini menjadi, kita boleh menulis X duluan atau X2 duluan. Karena ini X yang ada variabel, yang ada ini yang akarnya dulu kita tulis, maka ini baru variabel ya. Sama saja, X dikali X2 itu X2 atau X2 kali X. Oke. Lalu yang mana lagi? Yang ini yang belum. Lihat tandanya. Tandanya yang ini min, ini juga min. Min dikalikan min ya, menjadi plus. Oke. Lalu X1 dikali X2 ya X1 X2. X1 menjadi X2 sama dengan 0 ya. Oke, prosesnya X dikali X itu ya X kuadrat. Ini min X1, ini juga min X2, sama-sama ada X, coba lihat. Maka X-nya boleh kita keluarkan. Maka yang di dalam kurung hanya yang ada indeks 1 dan 2. Minnya sudah di luar, maka di dalamnya tidak ada lagi min. X1, karena di sini minnya sudah kita letakkan di luar, agar nilainya tetap min, maka ini menjadi plus ya. Plus X2 dan X-nya di luar kurung. Yang ini tinggal hasil perkaliannya. X1 dikali X2. Nah, ini adalah PK yang baru. Jadi bisa dikatakan ini PK baru atau persamaan kuadrat yang baru. Nah, tadi pertama kita diberikan di penjelasan sebelumnya, bentuk persamaan kuadrat yang lama tadi adalah X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0. Nah, di sini terlihat P ini sama dengan X1 dan ditambah X2. Ini sama dengan X1 tambah X2. Sedangkan Q ini sama dengan X1 dikali X2. Jadi kalau yang ini adalah jumlah akar-akar PK, sedangkan yang ini adalah hasil kalinya. Hasil kali akar-akar PK. Ini penguraiannya jelas ya. Baik, kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 dan minus 2. Oke. Nah, jadi di sini kita diberikan akar persamaan kuadrat 3 dan min 2. Kita langsung masuk ke bentuk cara menentukan persamaan kuadrat yang baru, yaitu X dikurang X1, X dikurang X2. Dalam hal ini X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan min 2. Boleh terbalik tidak, Bu? Boleh. Kalau misalnya min 2 kamu jadikan X1 dan X2 kamu jadikan 3, boleh terbalik seperti itu ya, karena nanti juga dikalikan hasilnya akan sama ya. Sekarang sudah masuk, lihat langkah pertama, jawab X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Dalam hal ini X1-nya sama dengan 3, sehingga X1 diganti dengan 3, langkah berikutnya ya. Lalu X2-nya sama dengan min 2, maka X2 diganti dengan min 2, sehingga didapat X dikurang 3 untuk faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua X ditambah 2. Kenapa menjadi tanda tambah?
Karena di sini X dikurang X2 itu ada min bertemu dengan min, sehingga dia menjadi dikalikan, hasilnya menjadi plus. Sehingga bentuknya X dikurang 3 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Penguraiannya sama seperti kita menguraikan yang di session sebelumnya. Ibu uraikan cara mengalihkan 2 suku aljabar. X dikalikan dengan X dapatlah X kuadrat. Lalu min 3 dikali dengan X. Dalam hal ini min 3 dikalikan dengan X dulu ya, boleh. Min 3 dikali dengan X berarti min 3X. Lalu X dikalikan dengan 2 dapatlah 2X. Lalu min 3 dikalikan dengan 2 dapatlah min 6. Di langkah yang 1, 2, 3, 4 ya. Sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 itu harus selalu ditulis karena ini merupakan persamaan. Ya, berkali-kali Ibu bilang kalau dia persamaan berarti ada sama dengan ya. Oke. Langkah berikutnya, langkah yang terakhir, yang di tengah-tengah itu karena dia sudah berupa bilangan, kita bisa menjumlahkan. Sedangkan dalam yang penguraian Ibu tadi di session sebelumnya, dia belum bentuk bilangan, masih dalam variabel, sehingga kita mendekatkan saja P ditambah Q ya, atau X1 ditambah X2 ya. Nah, sekarang di sini min 3X tambah 2X itu yang bisa dijumlahkan. Kenapa bisa dijumlahkan? Karena variabelnya sejenis, yaitu X. X kuadratnya tetap kita tulis, lalu min 3X tambah 2X. Jadi ada min 3, ada plus 2. Otomatis dia akan menjadi minus hasilnya ya, karena lebih besar 3 daripada 2 dan dalam bentuk min, negatif, atau dalam hal ini hutang. Sehingga min 1X. Satunya tidak perlu ditulis untuk dia berfungsi sebagai koefisien ya. Jadi langsung variabelnya saja, karena 1 dikali X itu ya X. Sehingga X kuadrat min X. Lalu yang di belakangnya sudah min 6, langsung saja min 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang barunya. Dia menjadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Ini contoh yang pertama. Kita lihat nanti contoh yang kedua ya. Baik, kita masuk ke contoh bentuk lainnya. Di sini jika diketahui ada persamaan kuadrat dan akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru itu berkaitan dengan akar persamaan kuadrat yang diberikan pada soal. Dalam hal ini soalnya adalah susunlah persamaan kuadrat baru yang akarnya 2 kali akar persamaan 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini yang pertama yang harus kita ingat itu adalah kita harus tahu dulu koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat pada soal. Dalam hal ini kalau kita anggap A, B, C kemarin ya, A itu sama dengan 2, B-nya sama dengan min 3, lihat tulisan dalam kotak warna merah ya. C sama dengan 1, maka di sini kalau kita buat dalam bentuk jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang sebelumnya atau yang pada soal ya, akar-akar persamaan kuadrat pada soal nih. Maka jumlahnya adalah X1 tambah X2 itu min C per A. Min B per A, maaf. Min B per A. B-nya itu min 3, maka min ketemu min. Dapatlah min 3 per 2 sehingga hasilnya 3 per 2. Lalu hasil kalinya X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya 1, A-nya 2. Lihat dalam kotak ya, masih dalam kotak yang Ibu jelaskan. Sehingga didapat hasil kali dari akar persamaan kuadratnya pada soal itu adalah setengah ya. Nah, itu pada soal, pada ini persamaan kuadrat lama dalam artiannya. Sekarang apa yang membentuk yang hubungannya dengan persamaan kuadrat yang baru? Di sini diketahui pada soal akar persamaan kuadrat yang baru itu 2 kali akar persamaan kuadrat yang lama. Nah, kita tidak diminta untuk mencari akar persamaan kuadrat yang lama. Kita hanya membentuk dalam bentuk jumlah dan hasil kali seperti dalam kotak merah ya. Oke. Sekarang misalkan akar-akar persamaan, ini cara menjawabnya. 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0 dan akar-akar persamaannya adalah x1 dan x2. Di sini sudah Ibu bentuk ya. X1 dan x2-nya. Nah, sekarang akar persamaan kuadrat yang baru itu kita misalkan A dan B. Jadi kalau X1 dan X2 itu miliknya persamaan kuadrat lama, sekarang yang baru A dan B. Maka karena tadi adalah 2 kali katanya, maka akar persamaan kuadrat yang baru itu
Untuk A itu 2 kali X1, untuk B 2 kali X2. Oke, lanjut. Kita membentuk jumlah dan hasil kali untuk akar persamaan kuadrat yang baru. Akar persamaan kuadrat yang baru tadi adalah A dan B. Untuk jumlahnya A tambah B sama dengan 2 kali penjumlahan ya, 2 kali X1 ditambah X2, yaitu 2 dikali, lihat yang merah saja ya, ini yang merah saja yang hasil editan ibu ya. 2 itu memang dari clue soal 2 kali ya. 2 kali 3/2 dapatlah 3. Jadi untuk jumlah dari akar persamaan kuadrat yang baru adalah 2 kali 3/2, hasilnya 3. Lalu untuk hasil kalinya A kali B, 2X1 dikali 2X2. Oh ya, ibu belum menjelaskan tadi A tambah B itu kenapa 2 dalam kurung X1 plus X2 ya. Itu didapat dari mana? Didapat dari A tadi kan 2X1, B itu 2X2. 2-nya kita keluarkan, sehingga di dalam kurungnya tersisa X1 tambah X2. Kita tidak bisa menjumlahkan 2 tambah 2 4 lalu X1 X2, tidak bisa ya, karena itu beda jenis variabelnya. Nah sekarang sehingga 2 itu kita keluarkan saja dari luar, ini menjadi faktor, 2 faktor ya, dan X1 ditambah X2 nya dalam kurung, itu untuk jumlahnya. Hasil kalinya 2X1 dikali 2X2. Nah kalau dia perkalian bisa dikalikan, bisa dilebur. Jadi 2 kali 2 4, lalu X1 dikali X2 hasilnya X1 X2. Nah X1 X2 pada akar persamaan kuadrat yang lama atau pada soal itu tadi adalah setengah, ya kan? Maka didapatkan 4 kali setengah. 4 kali setengah itu sama dengan 2. Jadi kita mendapatkan jumlah dan hasil kalinya untuk akar persamaan kuadrat yang baru ini ya, dalam hal ini jumlahnya 3 dan hasil perkaliannya 2. Sekarang bagaimana membentuk kepersamaan kuadrat yang baru? Langsung saja kita buat karena kita sudah mengetahui jumlah dan hasil kalinya. Langsung kita masukkan ke bentuk persamaan kuadrat yang lebih mudah, yaitu X kuadrat min, ini sama ya, kalau kita uraikan juga sama, misalnya X dikurang A dikali X kurang B, ini sudah hasil perkaliannya nih. Jadi bentuk persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat min dalam kurung A plus B kali X plus AB sama dengan 0. A tambah B adalah jumlah dari akar persamaan kuadrat baru, tadi adalah 3, lihat ya. Lalu AB, A kali B itu hasilnya 2. Sehingga persamaan kuadrat yang baru adalah A tambah B kita ganti dengan 3, A kali B kita ganti dengan 2. Lihat yang terakhir, persamaan kuadratnya yang baru adalah X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Jadi min 3 itu menggantikan A plus B ya. Lalu 2 konstanta menggantikan A kali B ya. Ibu rasa contohnya cukup. Sampai bertemu di kelas. Baik anak-anak, akhirnya pembelajaran kita untuk materi menyusun persamaan kuadrat telah usai sudah. Mari kita membuka buku paketnya. Kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal yang di buku paket, dan nanti kita akan membuat proyek untuk materi persamaan kuadrat sebagai penilaian dari keseluruhan materi persamaan kuadrat. Ingat selalu 4B ya. Demikian pembelajaran kita, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.